Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Yulandari, NIM 1119192000018 dari kelas Pendidikan Kimia 5A Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, seperti yang kita tahu ya, pada masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, interaksi masyarakat menjadi sangat minim. Hal ini tentunya dikarenakan penyebaran virus COVID-19 yang berlangsung sangat cepat, sehingga pemerintah pun pada akhirnya menghimbau masyarakat untuk melakukan sebagian besar aktivitasnya dari rumah. Nah, oleh sebab itu nih, saya akan mencoba melakukan kunjungan industri virtual, terutama di industri makanan pada PT 2 Kelinci. Nah, di mana kunjungan industri ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah dari kimia industri yang diampu oleh Ibu Dr. Hajah Siti Suryaningsih MSI. Jadi, yuk teman-teman disimak videonya sampai selesai ya. Teman-teman pasti sudah tidak asing kan mendengar PT 2 Kelinci. Kira-kira apa sih yang pertama terpikirkan oleh teman-teman kalau mendengar nama PT 2 Kelinci? Yap, benar, pasti tentang produk unggulan dari PT 2 Kelinci. Pasti kacang kulit kan? Nah, di sini saya akan mengulas lebih jauh mengenai bagaimana sih proses produksi industri makanan di PT 2 Kelinci ini, khususnya untuk salah satu produk utamanya yaitu kacang kulit. Nah, sekarang yuk kita coba masuk ke dalam PT 2 Kelinci. Untuk masuk ke dalam PT 2 Kelinci itu tentunya tidak sembarangan ya teman-teman. Kita harus masuk melalui pintu utama atau gerbang masuk utama PT 2 Kelinci. Dan apabila kita ingin masuk ke pabriknya untuk mengetahui proses produksi atau proses pengolahan kacang di PT 2 Kelinci, kita harus menggunakan APD loh teman-teman. Nah, seperti masker, penutup kepala, dan pakaian khusus yang disediakan di PT 2 Kelinci tersebut. Tahu nggak sih teman-teman, kalau produk dari PT 2 Kelinci ternyata sudah mendunia loh sampai ke mancanegara. Hal ini tentunya karena PT 2 Kelinci selalu memberikan produk kacang terbaik untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, PT 2 Kelinci selalu memastikan nih proses produksi kacang kulit dengan kacang-kacang yang terbaik dan dilakukan secara higienis, dengan tentunya menggunakan teknologi tinggi ya teman-teman. Nah, ini nih proses pergudangan di PT 2 Kelinci teman-teman. Selanjutnya apa aja sih bahan baku yang digunakan untuk proses produksi kacang kulit di PT 2 Kelinci? Nah, tentu bahan baku utamanya adalah kacang tanah. Tapi tidak semua kacang tanah bisa dijadikan kacang kulit loh teman-teman. Karena pada industri ini bahan baku yang digunakan adalah kacang tanah jenis Hipoma 2. Kacang tanah yang umur panjangnya 90 hari dan pada umumnya terdiri dari 2 polong dan ukurannya sedang. Kacang inilah yang akan diolah menjadi kacang kulit di PT 2 Kelinci. Alat yang digunakan pada industri ini diantaranya yaitu mesin perontok, mesin pencucian, mesin boiler, mesin pengering, dan oven jumbo. Selanjutnya, yuk kita simak bagaimana sih proses produksi kacang kulit di PT 2 Kelinci. Tahap pertama ada perontokan. Pada proses perontokan itu tujuannya untuk membersihkan tanah-tanah yang biasanya masih menempel pada kacang. Karena pasti sebelum dirontokkan, kacang-kacang tanah tersebut masih penuh dengan tanah.
Nah, untuk tahap yang kedua yaitu ada pencucian. Setelah perontokan, kacang yang diperoleh dari petani dan pemasok pada umumnya tentunya terdiri dari campuran kacang tua, kacang muda, akar, dan tanah. Sebelum kacang tanah masuk ke proses selanjutnya atau proses perebusan, kotoran yang melekat atau bercampur dengan kacang itu perlu dibersihkan dahulu loh teman-teman. Tentunya untuk membersihkan kotoran yang melekat dalam kacang tanah tersebut, itu harus dilakukan dengan proses pencucian dan juga pembilasan. Nah, tahap yang ketiga ada perebusan. Kacang tanah yang telah bersih kemudian masuk ke proses perebusan. Kacang ini direbus dengan suhu yang berkisar antara 100 sampai 110 derajat Celcius dan ditambahkan garam yang berfungsi untuk mengawetkan kacang tersebut. Nah, proses perebusan ini hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat, yaitu sekitar 4 sampai 5 menit saja, sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan agar kacang yang dihasilkan tidak terlalu asin, teman-teman. Tahap selanjutnya yaitu pengeringan dalam oven. Nah, untuk mengurangi kadar air dalam kacang sampai yang tersisa hanya sekitar 7% saja, maka dilakukan proses pengeringan. Proses ini membutuhkan waktu sekitar 12 sampai 14 jam loh teman-teman. Nah, untuk tahap yang kelima yaitu ada pengayakan. Selanjutnya dilakukan proses pengayakan yang bertujuan untuk membersihkan debu dan sisa-sisa akar yang masih menempel pada kacang tersebut. Nah, untuk tahap yang selanjutnya yaitu ada penyortiran teman-teman, di mana proses penyortiran ini kacang-kacang kembali dipilih, di mana hanya kacang yang berkualitas baik yang kemudian akan dikemas. Nah, untuk tahap yang ketujuh yaitu ada pengemasan. Proses pengemasan ini menggunakan mesin pengemas yang khusus. Sebelum didistribusikan, kacang-kacang tanah tersebut belum dapat dikirim karena kacang-kacang tersebut harus dikarantina terlebih dahulu, yaitu selama 1 minggu, dan kemudian akan didistribusikan ke seluruh dunia. Nah, PT 2 Kelinci itu menerapkan industri yang ramah lingkungan dan memaksimalkan konservasi air, manajemen limbah, dan konservasi energi. Di mana kacang-kacang yang tidak dipilih tadi atau tidak terpilih itu bisa dijadikan sebagai pakan ikan sehingga tidak ada limbah yang terbuang. Nah, tenaga kerja di PT 2 Kelinci itu berjumlah sekitar 6.526 orang. Upaya yang dilakukan PT 2 Kelinci sebagai penerapan K3 adalah memberikan seragam khusus untuk para pekerjanya. Selain itu, para pekerja juga diwajibkan nih menggunakan masker, apron, sepatu boot, topi, pelindung rambut, di mana tujuannya agar tidak ada rambut yang terjatuh pada saat proses produksi. Nah, PT 2 Kelinci juga memberikan jaminan sosial tenaga kerja dan juga keluarganya, juga memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan nih. Selain itu, PT 2 Kelinci juga memberikan tunjangan kematian atau tunjangan kecelakaan kerja serta kecelakaan bukan kerja. Nah, teman-teman pasti sering mendengar ya bahwa apabila seseorang mengonsumsi kacang dalam jumlah yang cukup banyak, maka akan menimbulkan permasalahan kesehatan, seperti diantaranya timbulnya jerawat dan menaikkan kadar kolesterol seseorang. Padahal nih, sebenarnya kacang itu bukan penyebab dari timbulnya jerawat loh teman-teman. Ketika mengonsumsi kacang yang cukup saat masa kehamilan, tentu dapat menurunkan resiko anak terkena asma dan alergi. Tidak hanya itu, mengonsumsi kacang yang cukup juga mencegah resiko terkena serangan jantung. Nah, itulah kunjungan industri virtual di PT 2 Kelinci teman-teman. Sekarang teman-teman jadi pastinya jauh lebih tahu dong tentang PT 2 Kelinci, terutama tentang salah satu produk unggulannya yaitu kacang kulit. Semoga kunjungan industri virtual ini bermanfaat ya teman-teman untuk kita semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.